وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Cak Miftah dimanapun Anda berada, para penikmat, para penonton, serta para subscriber channel Cak Miftah _, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kemudahan, diberikan rasa ringan untuk mendekatkan diri padanya, melaksanakan segala ketaatan untuk belajar Al-Quranul Karim. Baik sobat Miftah yang berbahagia, kali ini kita lanjutkan materi kita yakni di surat Al-Humazah. Namun sebelumnya, sebagaimana biasanya, jangan lupa untuk klik tombol like, untuk komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan materi-materi selanjutnya. Baik, langsung saja sebagaimana biasanya kita baca bersama mulai ta'awud sampai ayat terakhir, lalu kita uraikan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, sudah kita baca bersama surat Al-Humazah. Pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan terkait kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, di antaranya yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, saat melafalkan lumazah, haknya tidak dibaca tak marbuto. Ketika diwasol dibaca, namun ketika waqaf maka dibaca menjadi huruf ha, sehingga lumazah tetap ada suara atau bunyi huruf ha. Tidak boleh dibaca lumazah tanpa ha, tak boleh. Wailun likulli humazatin lumazah, tidak ada haknya, berarti mengurangi huruf. Nah, korupsi huruf tidak diperkenankan saat belajar atau saat membaca Al-Quran. Kemudian alladzi jama'a malan wa 'addadah, saat membaca jamaah kadang sebagian di antara masyarakat kita terpancing dengan zal yang dibaca panjang sehingga jimnya dibaca panjang pula. Alladzi jama'a, alladzi jama'a. Nah, ini kurang tepat. Alladzi jama'a harusnya seperti itu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jimnya pendek. Pada kalimat jamaah ini kalau sampai salah dalam membaca maka dapat merubah arti. Yang mana alladzi jama'a, jamaah bermakna mengumpulkan kalau dibaca pendek semuanya. Namun ketika berubah atau salah baca menjadi jamaah, alladzi jamaah, maka artinya tidak lagi mengumpulkan,
namun menggauli. Jadi jama'ah bermakna mengumpulkan, namun ketika jama'ah bermakna menggauli, artinya sangat jauh. Kemudian kita lanjutkan untuk ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Ada sebagian yang membaca yahsabu, harusnya hak dibaca dengan bersih tanpa ada gesekan di tenggorokan. Yahsabu bukan yahsabu. Yahsabu anna. Nah, yang kedua pada ayat 3 ialah gunnah juga sering hilang pada lafaz anna. Sering terbaca yahsabu annama. Bacanya betul tapi dengungnya yang hilang, menjadi kurang betul pula, menjadi tidak betul juga, sehingga seharusnya yahsabu anna ada dengungnya, satu alif pada dua harokat. Yahsabu annama lahu akhladah. Kemudian kita lanjutkan ayat keempat. Kalla layunbadanna fil hutamah. Ini ada beberapa juga yang sering terlupakan. Layum ini harus dengung pula. Badanna danna ini juga harus dengung pula. Kalla layunbadanna fil hutamah. Ini fil hutamah bukan fil, nggak boleh tawalud. Fil. Kalla layunbadanna fil hutamah, harusnya gitu. Dan haknya di sini tak marbutonya ketika wakaf berubah menjadi hak tidak boleh dihilangkan, nggak boleh yang sedemikian. Kalla layunbadanna fil hutamah, nggak boleh. Kalla layunbadanna fil hutamah. Nah, yang biasanya baca seperti yang contoh sebelumnya, nah, mulai sekarang diganti yang benar, yang baik menurut tajwid, kaidah tajwid yang ada. Kemudian untuk ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Nah, di sini yang sering terjadi ialah menghilangkan qalqalah pada huruf dal. Wa ma adraka mal hutamah, nggak boleh, harus ada. Wa ma adraka mal hutamah, hak harus bersih dan haknya tidak boleh dihilangkan. Kemudian ayat yang 6, narullahil muqadah. Narullahil muqadah, saya kira sudah jelas. Namun sebagian ada yang membaca narullahi, nggak boleh. Narullahi nggak boleh juga, kurang tepat. Narullahi juga kurang tepat. Nah, biasanya anak-anak kecil kayak gitu bacanya, tapi kita ganti narullahi, Allahi. Nah, lidah kita menempel pada langit-langit. Narullahi, kemudian langsung kita baca lahi, narullahi, bukan narullahi atau narullahi, tapi narullahil muqadah. Kita lanjutkan. Allati tattali'u 'alal afidah. Awas, hati-hati. Tattali'u nya pendek, jadi langsung tattali'u 'alal afidah, bukan allati tattali'u 'alal afidah, karena masih mikir sehingga dipanjangkan, juga tidak boleh langsung di sini. Allati tattali'u 'alal afidah, ain tidak boleh salah satu atau salah dua-duanya atau keduanya diganti menjadi hamzah. Tattali'u ala nggak boleh, tattali'u ala nggak boleh, tattali'u ala juga nggak boleh. Kemudian ayat ke-8, innaha 'alaihim
muqsadah, pakai sod bukan pakai shin. Muqsadah. Dengung di sini. Innaha alaihim muqsadah. Terakhir fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Ini pakai ain. Fi amadin, dengung, mumaddadah. Hati-hati saat melafalkan amadin. Harus pakai ain. Ketika kita merubahnya menjadi hamzah fi amadin, maka otomatis artinya juga berubah. Yang mana fi amadin, amadin sendiri bermakna tiang-tiang, sedangkan amadin bermakna masa atau waktu yang panjang. Sehingga berhati-hatilah saat membaca amadin. Nggak boleh amadin tapi amadin. Ini juga jamaah pendek, ketika berubah menjadi jamaah maka artinya juga berubah dari mengumpulkan menjadi menggauli. Amadin dari tiang-tiang menjadi masa atau waktu yang panjang. Semoga bermanfaat. Wal-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.